Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sekalian sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dalam channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah tempat teraman di bumi. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca bersama. Firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, saya pernah menonton film-film Hollywood maupun di YouTube bahwa ada banyak rumah yang dibangun manusia untuk melindungi dirinya dari penjahat, bencana, nuklir, bahkan dari hari kiamat. Dari tontonan tersebut ada rumah yang fiksi, tetapi ada juga yang benar-benar nyata. Saya sering melihat rumah-rumah yang terkurung dengan pagar yang menutupi rumah, bahkan jendelanya diberikan terali besi, dan beberapa kali pula saya melihat berita tentang kebakaran yang menewaskan penghuni rumah seperti itu karena mereka tidak bisa melarikan diri keluar. Sangat tragis, saudara. Hal ini menunjukkan betapa manusia tidak memiliki rasa aman dan hidupnya dikuasai ketakutan, entah takut akan dirinya sendiri atau akan harta bendanya. Saudara, meskipun seseorang beragama Kristen, tetapi ia tidak memahami firman Tuhan yang tertulis di Alkitabnya, maka ia tidak dapat mengalami apa yang seharusnya dialami umat Tuhan, khususnya Daud yang pada pembahasan sebelumnya yang saya sampaikan dengan judul Hilangnya Rasa Takut, yaitu bahwa Daud terintegrasi dengan Tuhan dari Mazmur 27 ayat 1-3, dan kita yang terintegrasi dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya, Yohanes 15 ayat 1-8. Nah, sekarang saudara, kita maju ke ayat 4-6. Sebagai orang yang kenyang dengan peperangan dan berhadapan dengan banyak musuh, Daud juga banyak pengalaman mengenai tempat-tempat yang selama dalam pengejaran musuh ia bisa bersembunyi. Tetapi dari banyak mazmur yang Daud tulis, khususnya di ayat 4-6 ini, kita mendapati apa yang dimaksud dengan tempat teraman di muka bumi yang menjadi tema kita hari ini. Perhatikan ayat 4. Dibuka dengan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Saudara, dari kata kerja Ibraninya, ayat itu menjadi begini. Satu hal telah kuminta dari Tuhan, itulah yang terus-menerus kuingini. Jadi saudara, Daud memintanya hanya sekali saja, tetapi hasrat di dalam dirinya terus-menerus bergelora. Nah, apakah yang diminta Daud dari atau kepada Tuhan? Pertama, diam di rumah Tuhan. Kedua, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ketiga, menikmati baitnya. Ketiganya menggunakan kata kerja berbentuk infinitive construct yang menunjukkan suatu perbuatan tanpa batasan waktu. Nah, itu sebabnya Daud berkeinginan untuk melakukan ketiga hal tersebut dengan komitmen seumur hidupku. Jadi, kerinduan beribadah itu membutuhkan komitmen seumur hidup. Di ayat 5 menunjukkan kesadaran Daud bahwa selama ia berperang dan mencari tempat perlindungan ketika ia dikejar musuh, bukanlah kota benteng yang biasa dipakai pada umumnya, tetapi tempat yang teraman bagi Daud adalah pondok atau kemah Tuhan. Pondok atau kemah merupakan tempat tinggal yang tidak bisa dijadikan tempat perlindungan karena konstruksinya tidak kuat. Akan tetapi, di pondok atau kemah itu ada Tuhan yang berdiam di sana. Itu sebabnya Daud dengan yakin berkata bahwa Tuhan akan melindunginya, Tuhan akan menyembunyikannya,
dan Tuhan akan mengangkatnya terus-menerus ketika ia berada di dalam pondok atau kemahnya tersebut. Dengan demikian, Daud menegaskan bahwa persekutuan dengan Tuhan itulah yang membuat dia menerima ketiga bantuan tersebut hingga dirinya merasa aman dan tentram. Akhirnya di ayat yang ke-6, perhatikan, dengan jaminan Tuhan atas dirinya, maka Daud akan berjalan dengan kepala tegak mengatasi musuh-musuh yang mengelilinginya. Kemenangan pertempuran Daud ternyata dimulai di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menolongnya, maka Daud akan mempersembahkan korban berupa sorak-sorai atau teriakan sukacita, menyanyikan pujian tanpa alat musik, dan bermazmur atau dia menyanyi dengan menggunakan musik. Semua itu persembahan hanya bagi Tuhan dari Daud. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi kita umat perjanjian baru, Bait Allah yang kudus itulah kita, jemaat Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Bait Roh Kudus, kata 1 Korintus 6 ayat 19, itulah tubuh kita di mana Roh Allah atau Roh Kudus berdiam. Jadi, ketika saudara sadar bahwa kerinduan Daud akan rumah, bait, pondok, dan kemahnya Tuhan, di mana ia ingin seumur hidupnya berdiam untuk bersekutu dengan Allah, pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Mari kita renungkan. Hari-hari ini, saudaraku, rumah Tuhan, yaitu gereja, belum bisa kita datangi untuk beribadah. Tetapi ingat, tubuh saudara dan saya adalah bait Allah yang terpenting. Untuk saat ini, saudaraku, gedung gereja bukanlah tempat teraman, apalagi rumah tempat tinggal bagi kita. Perhatikan saudaraku, Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Saat ini kita tidak perlu pergi jauh, cukup di tempat duduk atau di tempat tidur. Mari saudara panggil nama Yesus, dan Roh Kudus akan memimpin saudara untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah yang menjadi kebutuhan saudara. Rumah Tuhan, yaitu tubuh saudara, adalah tempat teraman di bumi karena Allah hadir di dalam saudara, di dalam doa saudara, seumur hidup saudara. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Menjadi perenungan kita bersama, mari ingat saudaraku, jangan kita takut, jangan kita pergi untuk mencari kekuatan lain di luar sana atau dimanapun. Cukup saat ini di rumah di mana kita tinggal, beraktivitas. Diri kita inilah bait sucinya Tuhan. Roh Kudus tinggal dan kita cukup berdoa di dalam nama Tuhan Yesus di tempat kita berada. Maka inilah tempat yang paling aman di muka bumi. Kita tidak usah takut karena kita tahu kita sedang bersama Juru Selamat yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan terhibur Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bukan hanya di rumah kami, tetapi dalam hidup kami, pribadi kami, dalam tubuh kami. Terima kasih karena Roh Kudus berkenan untuk tinggal dan memimpin untuk kami berjalan dalam terang firman Allah, sehingga di hari-hari yang sukar seperti ini, kami selalu merasakan kekuatan, damai, dan sukacita-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami berdoa, kiranya Tuhan bangkitkan Tuhan kegairahan dalam hati kami, kegairahan yang timbul dari iman, yang timbul karena kami sadar akan firman Allah, yang mana Tuhan selalu rindu untuk bergaul dengan kami. Maka kiranya di hari-hari di mana kami hanya berdiam diri dalam rumah, kami selalu senantiasa punya hati seperti Daud, yang rindu untuk berdiam di hadirat Tuhan, yang rindu untuk bersama-sama bersekutu, untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan mazmur, untuk bersorak-sorai,
karena Tuhan itu baik dalam hidup kami. Di masa yang sukar seperti sekarang ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu baik bagi kami. Rencana Tuhan agung dan mulia. Sebab itu ya Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Tubuh ini kami mau jadikan mezbah doa, di mana kami tidak akan memakai mulut kami untuk bersungut-sungut, untuk mengutuki nasib, untuk meratapi apa yang terjadi saat ini. Tetapi kami mau memakai bagian atau anggota tubuh kami untuk memuliakan Tuhan, untuk bersuka cita di dalam Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Dan kami mau pakai juga Tuhan, mulut kami, anggota tubuh kami, untuk berdoa, untuk berbagi dengan sesama kami. Apa yang dapat kami lakukan dalam keterbatasan. Paling tidak kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena COVID-19. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, menolong kota kami, menolong lingkungan kami, keluarga, tetangga kami. Kalau mereka saat ini Tuhan mungkin sedang dihinggapi sakit ini, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, sembuhkan dari COVID-19. Kalau mereka Tuhan sedang mengalami sakit penyakit yang lain juga, tumpangkanlah tangan-Mu ya Tuhan, sembuhkan mereka. Kami mohon dalam nama Yesus. Bagi yang susah, kiranya Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Kami berdoa, kiranya Tuhan, saudara-saudara kami juga yang sedang berkekurangan, Tuhan kirimkan berkat. Tuhan, ketika pemerintah kami mungkin bantuannya belum tiba, tapi kami percaya bantuan dari sorga tepat pada waktunya segera datang bagi anak-anak Tuhan yang membutuhkannya. Kami berdoa bagi pemerintah kami, biarlah mereka senantiasa tetap solid, kuat, bersama dengan gugus tugas maupun para dokter tenaga medis, semua tetap bekerja sama dengan baik sampai tuntasnya wabah COVID-19 ini. Kami memberkati bangsa kami memberkati kota kami memberkati lingkungan kami, dan kami memberkati keluarga kami. Ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami. Kami mengucap syukur, kami siap menjalani hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Haleluya.